الدرس الأول. Ya, pelajaran pertama ini dibagi menjadi 3 bagian, pelajaran 1A, 1B, dan 1C. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas untuk pelajaran yang 1A saja, ya, pelajaran yang 1A saja dengan judul, هذا ya, judulnya adalah هذا hadza. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ini. Ini adalah halaman dari buku kita, ya, buku Durusul Lughah Plus halaman yang ke-7. Ya, halaman sebelumnya berisi kata pengantar, kemudian daftar isi dan lain-lain, tapi saya langsung saja ke pelajaran utamanya. Inilah pelajaran 1A, hadza. هذا Ya, hadza artinya ini, ya, menunjuk benda yang dekat. Hadza, ya, menunjuk benda yang dekat. Di sini ada beberapa contoh, ada 8 contoh, ya, di halaman yang ke-8 buku kita. Akan saya zoom supaya lebih jelas, ya. Nah, inilah contoh yang pertama. Metode pembelajaran kita di sini adalah yang pertama kita dengarkan baik-baik, ya. Setelah kita dengarkan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Madinah, baru kita bahas masalah arti dan beberapa aturan ataupun tata bahasa yang ada di dalam kalimat atau contoh ini, ya. Kemudian baru setelah itu kita tirukan. Seperti itu. Marilah kita dengarkan baik-baik yang pertama, contoh yang pertama. هذا بيت هذا بيت هذا بيت Ya, hadza baitun. Hadza baitun. Ya, perhatikan di sini ada yang aneh tidak? Ya, dalam kata hadza, ya, hadza di sini dibacanya hadza, ya, panjang, ya. Padahal di sini artinya apa? Tulisannya tidak ada tanda panjang sama sekali, ya, tapi dibaca dengan panjang. Seperti itu aturannya, ya, memang dari sononya seperti itu. Jadi kita tidak boleh membacanya dengan hadza gitu, ya, tapi harus hadza, dua-duanya panjang. Baitun, ya, baitun. Nah, ketika dijeda seperti ini atau diberhenti ketika membaca, ya, kita boleh dimatikan huruf terakhir, ya, boleh disukun huruf terakhir. Baitun bisa kita baca jadi bait. Hadza bait. Nah, itu boleh, ya. Cuma di dalam pelajaran kita sekarang dan sampai seterusnya di pelajaran kita membiasakan untuk tetap membaca harokat terakhir, ya, baitun. Ya, untuk membiasakan kita dengan pola-pola yang aturan-aturan yang ada, karena baitun, ya, bisa dibaca baitan, baitin, ataupun baitu, baita, baiti, ya. Kalau kita matikan hadza bait, ya, kita tidak terbiasa mengetahui bahwa aslinya adalah hadza baitun. Baik, seperti itu, ya, aturan membacanya. Kemudian artinya, ya, hadza adalah ini, ya, ini, baitun sebuah rumah. Dalam bahasa Arab, ya, antara sebuah rumah, dua buah rumah, dan rumah-rumah dibedakan, ya, 1, 2, dan jamak. Ya, saya sudah membuat tabel kosakata ada di halaman yang ke 21, ya, di halaman yang ke 21
Al-kalimatul jadidah, ya, kalimat atau kalimat dalam bahasa Arabnya kata-kata, ya, kata-kata baru, jadid itu baru. Al-kalimatul jadidah, jadi saya membuat kosa-kosa kata yang ada di pelajaran 1A ini, ataupun ini di pelajaran 1 secara total, ya. Sebagai contoh, misalnya di sini hadza. Ya, hadza digunakan untuk menunjuk satu benda, ya, mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Nanti kita bahas, ya. Mudzakkar itu artinya maskulin. Tapi yang penting di sini adalah menunjuk satu benda, yaitu bisa baitun, bisa masjidun. Nanti kita ada contohnya, ya. Kemudian kalau dua benda, ya, baitun, dua rumah menjadi baitani, ya. Rumah-rumah menjadi buyutun. Nah, seperti itu, ya. Baitun, baitani, buyutun, ya. Bagaimana cara menghafalnya? Ya dihafal saja, ya, diulang-ulang. Insya Allah sejalan dengan jam terbang kita, hal-hal ini menjadi sangat mudah, insya Allah. Hadza, ini untuk menunjuk satu benda, ya. Kemudian untuk dua benda, kata penunjuknya juga beda, ya. Hadzani di sini, ya. Meskipun ini artinya juga ini, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ini, ya, tapi digunakan untuk menunjuk satu benda. Kemudian kalau yang ditunjuk benda yang banyak, lebih dari dua, maka haulai, ya. Tidak bisa kita mengatakan hadza baitani, ya, nggak boleh, ya. Hadza, ya, baitun, hadza masjidun, gitu, ya. Terus seperti itu, ya. Hadza buyutun, ya, salah di sini, ya, secara tata bahasa salah. Baik, kita kembali ke halaman 8 lagi, ya, tempat kita tadi berhenti. Ya, hadza baitun. Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Adalah ini hanya pemanis saja, ya. Sebenarnya kita katakan ini rumah, ya, sudah benar dalam bahasa Indonesia, tapi ada beberapa informasi yang hilang, ya. Ini sebuah rumah, atau ini adalah sebuah rumah. Seperti itu, marilah kita dengarkan, kemudian kita tirukan, ya, supaya melatih pendengaran kita. هذا بيت هذا بيت Ya, silakan tirukan. Hadza baitun. Kita ulangi. هذا بيت Ya, hadza baitun. Baik, kita ke contoh yang kedua. Ya, dengarkan baik-baik dulu. هذا مسجد هذا مسجد هذا مسجد Ya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, di sini hadza masjidun. Ini adalah, ya, ini sebuah masjid. Masjidun. Masjidani, dua masjid, dan masajidu artinya masjid-masjid, ya. Nanti akan kita bahas di kosakata, ya. Saya tidak akan kembali ke kosakata lagi, ya. Nanti setelah pelajaran ini baru kita kembali ke kosakata. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Dengarkan baik-baik dan tirukan. هذا مسجد هذا مسجد Ya, silakan tirukan. Hadza masjidun. Sekali lagi. هذا مسجد Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan di contoh berikutnya. هذا باب هذا باب Ya. Hadza babun. Ya. Hadza babun. Ini sebuah pintu. Babun. Ya, panjang, ya.
babun, bukan babun, bukan gitu ya, tapi babun. Hadza babun. Ya, babun gandanya adalah babani, tambahannya ani ya, babani, masjidani, baitani ya. Kemudian di sini babani ya. Untuk jamaknya babun menjadi abwabu ya. Babun menjadi abwabu. Ini adalah sebuah pintu. Ya, coba ditirukan ya, dengarkan baik-baik kemudian ditirukan. هذا باب هذا باب هذا باب هذا باب Ya, hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadza babun. Ini sebuah pintu. Untuk gandanya babani, jamaknya adalah abwabun ya, babani abwabun. Baik, inilah contoh berikutnya. هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب Ya, hadza kitabun. Kitabun adalah sebuah buku ya. Ini adalah sebuah buku. Dua buah buku, kitabani. Tambahannya apa? Ani. Ya, kemudian buku-buku kutubun. Ya, buku-buku kutubun. Ya. Hadza kitabun. Baik, sekarang dengarkan dan tirukan. هذا كتاب هذا كتاب Ya, hadza kitabun. Sekali lagi. هذا كتاب Ya, hadza kitabun. Ya, inilah contoh berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. هذا قلم هذا قلم Ya, hadza qalamun. Pendek semua ya. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Qalamun. Dua buah pena apa? Qalamani. Ya, pena-pena aqlamun. Ya, pena-pena aqlamun. Ya. Hadza qalamun. Ya, silakan ditirukan ya. هذا قلم هذا قلم Ya, sekali lagi. هذا قلم Ya, hadza qalamun. Ya, contoh berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح Ya, hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci ya. Miftahun, sebuah kunci. Gandanya apa? Miftahani. Ya, udah pada pintar ya. Miftahani, tambahannya ani ya. Kemudian jamaknya mafatihu ya. Jamaknya apa? Mafatihu. Nanti kita pelajari ya. Perhatikan di sini ya. Jamaknya mafatihu, bukan mafatihun ya. Ada beberapa seperti tadi masajidu ya, mafatihu ya, seperti itu. Tidak menggunakan un ya di sini. Tapi ini akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini sebagai pengantar saja. Nah, sekarang kita dengarkan baik-baik dan tirukan ya. هذا مفتاح هذا مفتاح
Ya, sekali lagi. هذا مفتاح. Ya, hadza miftahun. Ya, hadza miftahun. Ya, inilah contoh berikutnya. Dengarkan baik-baik. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مكتب. Ya, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Ya. Dua buah meja, maktabani. Ya, maktabani. Meja-meja, makatibu. Ya, meja-meja apa? Makatibu. Ya, bukan makatibun ya, tapi makatibu. Seperti tadi polanya ya. Masajidu, ya. Mafatihu. Ya, ini apa? Makatibu. Baik, sekarang dengarkan dan tirukan ya semirip mungkin ya. هذا مكتب. هذا مكتب. Ya, sekali lagi. هذا مكتب. Ya, hadza maktabun. Ya, inilah contoh berikutnya tempat tidur ya. Silahkan didengarkan baik-baik. هذا سرير. هذا سرير. Ya, هذا سرير. hadza sarirun. Ya, hadza sarirun. Ini adalah sebuah tempat tidur. Sarirun. Ya, sarirun. Sebuah tempat tidur. Dua buah tempat tidur. Sarironi. Bukan sarirani ya, karena nggak ada ra dalam bahasa Arab ya. Sarirani. Ya, sarirani. Pakai a ya, sarirani. Kemudian jamaknya adalah apa? Sururun ya, sururun. Seperti tadi kutubun ya, kitabani, kutubun ya kan? Kitabun, kitabani, kutubun. Ini sarironi, sururun. Ya, polanya seperti itu. Jadi jamaknya nanti ada pola-pola tertentu yang mirip ya. Baik, sekarang ditirukan. هذا سرير. هذا سرير. هذا سرير. Ya, hadza sarirun. Baik, kosakata berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. هذا كرسي. هذا كرسي. Ya, perhatikan di sini ya. Kursiyun, ada tasydid di sini ya. Jadi ditekan di sini, ada tasydid di sini. Hadza kursiyun ya. Hadza kursiyun, bukan kursiun tapi apa? Kursiyun. Kalau duanya juga kursiyani ya. Kursiyani. Ya, kalau jamaknya karosiyu ya, karosiyu. Jadi ada tasydid di sini. Ya, ini adalah sebuah kursi. Coba dengarkan dan tirukan. هذا كرسي. هذا كرسي. هذا كرسي. Baik, inilah contoh yang terakhir ya. Sebenarnya ini tidak ada di dalam bukunya Dr. Abdurrahim. Ini bonus ya, karena saya bikin kolom 8 dan di Dr. Abdurrahim cuma contohnya hanya 7. Jadi saya tambah satu contoh. Hadza qibtun ya. Qibtun itu seekor kucing. Gitu aja ya, kan ini bonus sekedar tahu-tahu aja dulu. Baik ya, kita lanjutkan nanti ke halaman berikutnya. Baik, sekarang kita membahas masalah gender ya. Gender. Dalam bahasa Arabnya disebut jinsun ya, jinsun. Kita langsung ke halaman
halaman 10 ya. Karena halaman 9 sudah kita jelaskan semua ya, penjelasan yang tadi ya. Bagi yang tidak mendengarkan video perlu, tapi yang sudah mendengarkan video saya rasa tidak perlu lagi untuk melihat halaman 9 ya. Jinsun. Ya, tulisannya seperti ini ya, jinsun. Ya, jinsun. Saya gedekan ya. Nah, gitu. Ini jinsun. Artinya gender. Ya, dalam bahasa Arab semua benda mempunyai gender ya. Baik itu manusia, binatang maupun di sini apa? Benda mati ya. Semua mempunyai gender. Lalu bagaimana cara pembagian gender itu? Ya. Kita fokus di yang ini dulu ya. Apa namanya di sini? Isim apa? Ismun mudzakkarun ya. Isim mudzakkar ya, artinya apa di sini isim mudzakkar? Ismun itu kata benda, mudzakkar artinya maskulin ya. Yang termasuk maskulin apa saja? Kalau manusia adalah manusia yang laki-laki, pria atau laki-laki. Ya, kemudian kalau binatang ya ayam jantan ya, binatang jantan masuk maskulin. Kemudian kalau benda mati. Nah, ini benda mati gimana ini ya? Ya, benda mati maskulin atau feminin, muannas atau mudzakkar itu tergantung dari kebiasaan orang Arab. Ya, bagaimana kita tahu? Ya, kita bisa lihat dari kamus ataupun dari konteks di dalam tata bahasa. Nanti kita bisa mengenal ya dari sebuah kalimat misalnya ini muannas atau mudzakkar. Jadi untuk benda mati ya rata-rata tidak ada patokan khusus ya. Kemudian untuk yang muannas ya, yang feminin. Yang feminin gimana ini? Ya. Benda-benda yang feminin ya lawannya tadi ya, lawannya yang maskulin. Ya, misalnya di sini kalau laki-laki berarti kalau manusia apa? Perempuan, wanita atau perempuan. Kalau binatang di sini ayam. Ya, di sini betina. Ya, masuk muannas. Kemudian di sini yang benda-benda mati nih ya. Ini ada contoh tangan. Hadihi yadun. Kebetulan untuk tangan ini ada aturan khusus nih ya. Jadi benda-benda anggota tubuh yang berpasangan itu biasanya feminin atau muannas ya. Telinga, mata, kaki, tangan ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya konsep muannas mudzakkar. Nanti ada konteks lain ya, bisa muannas karena gramatikal ya, tapi untuk sementara pembagian muannas dan mudzakkar itu dulu ya yang perlu kita ketahui. Nanti di bab-bab berikutnya akan kita bahas ada benda-benda yang muannas ataupun mudzakkar cirinya. Yang pertama kali mungkin saya tambahkan sedikit nih. Ada ciri fonemik ya. Fonem itu apa itu? Fonem huruf-huruf penyusun sebuah kata. Ya. Hadza muslimun ya, ini seorang muslim laki-laki. Hadhihi muslimatun. Nah, ini kan muslimun menjadi muslimatun untuk perempuannya. Mu'minun mu'minatun. Ustadzun ustadzatun. Talibun talibatun. Seperti itu, ditambahi ta marbutah. Tapi ini tidak semuanya seperti itu, ya. Contoh di sini juga ya, ayam ya. Hada dikun ya, untuk jago. Kemudian kalau ayam betina
Hadihi dajajatun. Jadi meskipun ada tak marbutah, dia bukan dari dikun, ada perkecualian. Jadi untuk gender cukup sekian dulu. Ini halaman kita, ada kalau mau mengulang ada di halaman yang ke 10 ya, di halaman yang ke 10. Yang bagi yang punya bukunya ya di rumah. Silakan. Ya, sekarang kita di halaman yang ke-11 ya. Ini masalah istilah tata bahasa. Ya, istilah tata bahasa ini penting ya, tapi tidak harus hafal sekarang ya. Jangan jadi beban ya. Ini istilah tata bahasa. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia kan ada juga ya istilah tata bahasa, misalnya subjek, predikat ya. Nah, di sini kalimat yang sederhana tadi yang cuma terdiri dari 2 kata akan kita analisa nih ya secara tata bahasa. Subjek dalam bahasa Arab mubtada, atau mubtada dalam bahasa Indonesia subjek ya, karena nanti ada subjek lain yang bukan mubtada ya. Nanti sedikit beda ya. Mubtada dalam bahasa Indonesia subjek, dan khabaru ya predikat ya, khabar predikat. Contoh di sini hadza ya, hadza adalah subjek ya. Baitun ya, hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza kitabun. Jadi hadza mubtada, baitun khabar, masjidun khabar, kitabun khabar. Perhatikan bahwa masing-masing khabar ini ya berakhiran apa ini? Un ya. Baitun, masjidun ya, un lagi. Kemudian apa lagi di sini? Kitabun, un lagi ya. Akhirnya un ya untuk khabar ya. Karena untuk kasus lain nanti harus berakhiran an, misalnya baitan, masjidan, kitaban, nah, atau harus in ya. Baitin, masjidin, kitabin. Tapi untuk khabar dalam konteks ini ya berakhiran un ya. Nanti ada beberapa perkecualian tetap ada ya, terutama kata-kata tadi ya yang tidak berakhiran un ya. Ada beberapa kata yang tidak berakhiran un ataupun tidak berakhiran u ya, misalnya berakhiran a atau i ya, nanti ada seperti itu. Saya rasa materi kita sudah selesai. Sampai di sini saya akan menunjukkan kosakata baru ya. Tapi nanti khusus di 1A ya, karena saya campur ya. Ya, untuk kosakata kita sudah melihat tadi ada di halaman 21. Ya, hadza kata, di sini kata artinya kata tunggal nih ya. Artinya ini dalam bahasa Indonesianya ganda, jumlahnya 2, jamak jumlahnya lebih dari 2. Gender atau jinsunnya apa ini? Mudzakkar ya. Hadza ya, kita coba lihat di sini. Ya, yang agak besar ya. Hadza ya, hadza. Hadani, haulai ya. Ini untuk 2, ini untuk jamak. Baitun, baitani, buyutun. Masjidun, masjidani, masajidu. Babun, babani, abwabun. Kitabun, kitabani, kutubun. Akan diwarna ya, takut bosan. Qalamun, qalamani, aqlamun. Kita geser dulu ya. Ya. Masih banyak nih, tapi nggak semuanya ada di sini ya. Mungkin sebagian nih.
Ya. Sebagian ya. Miftahun, miftahani, mafatihu. Maktabun, maktabani, makatibu. Nah, ini belum ada ya najmun ya, najmun bintang ya. Najmani, nujumun. Ya, nanti ini di pelajaran berikutnya masih ada ya untuk yang di pelajaran berikutnya. Mungkin di halaman yang kedua ya, yang halaman 22. Ini juga belum ada. Cuma yang di gender ini ya. Nah, itu juga belum ada nih. Ya, jadi baru di halaman 21 saja. Ya, sudah adzan. Kita tutup pelajaran kita saat ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi